Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Zumaina dengan NIM 20 200 10 10 40 56. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang capaian pembelajaran seni teater. Baik, langsung saja bagian A. Rasional mata pelajaran seni teater. Seni teater merupakan ekspresi manusia terhadap berbagai fenomena melalui media yang lebih kompleks, dengan menggabungkan semua bidang seni, baik bidang seni tari, musik, akting, seni rupa, dan multimedia. Manusia memiliki sifat homo ludens atau manusia bermain. Sehingga sejak usia dini, teater dapat diajarkan sebagai bentuk pengenalan, pemahaman, pengolahan, peniruan atau mimesis, dan pengekspresian emosi melalui tubuhnya. Melalui bermain, peran seni teater dapat membantu peserta didik sejak dini untuk mengasah daya pikir atau imajinasi dan bernalar kritis, mengenali dan mengembangkan potensi diri atau mandiri serta meningkatkan kepercayaan diri. Seni teater dapat menjawab potensi manusia sebagai homo socius atau makhluk sosial. Seni teater dapat mengajarkan secara berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal agar peserta didik dapat berinteraksi dan menyampaikan pesan dengan lebih baik dan menarik lagi dengan lingkungan sekitar. Hal ini dapat dipraktikkan dalam bentuk eksperimen pertunjukan di kelas. Dalam kegiatan ini, peserta didik dapat bekerja sama dalam permainan peran, menulis naskah atau latihan repetisi dalam gladi bersih. Selanjutnya, kerja teater adalah kerja ensemble, sehingga semua bidang adalah penting dan setiap orang memiliki peran untuk bersama mencapai tujuan bersama atau biasa disebut gotong royong. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk yang mampu berinovasi, homo kreator, dapat diarahkan untuk dapat melihat persoalan-persoalan di sekitarnya. Manusia dapat mencari lebih jauh permasalahan dan menggunakan media seni teater untuk berkreasi dan berinovasi untuk mengulik, menyampaikan, atau mencari alternatif jawaban terhadap persoalan tersebut, atau biasa disebut berpikir kritis, kreatif, dan asas kebinekaan global. Nah, untuk mengasah potensi homo kreator, peserta didik dapat berperan serta dalam proses membuat dan mempersiapkan pertunjukan menurut kemampuan masing-masing. Seni teater dapat mengajarkan empati dan tanggung jawab kepada sesama dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali dan mengeksplorasi potensi individu, kerjasama, dan unity menuju kreativitas estetis. 307 berdasarkan norma yang berlaku, bermain dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, mata pelajaran seni teater dapat membentuk profil pelajar Pancasila dengan sikap bermain dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kritis atau mengasah daya pikir, memahami persoalan memahami persoalan di sekitarnya, mandiri atau mengenali dan mengembangkan potensi diri, gotong royong atau memahami kerja ensemble sehingga semua peserta didik memiliki peran untuk mencapai tujuan bersama. Kreatif atau mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan sekitarnya, dan memiliki sikap hormat dan toleransi pada kebinekaan sebagai bagian dari masyarakat global. Selanjutnya bagian B, tujuan mata pelajaran seni teater. Tujuan mata pelajaran seni teater terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengasah kepekaannya terhadap persoalan diri dan mampu mencari solusi, baik untuk diri sendiri, sesama maupun dunia sekitarnya, serta mampu mengekspresikan diri secara kreatif dan inovatif melalui tubuh, ruang, dan waktu. Tujuan yang kedua, peserta didik menguasai teknik eksplorasi alat, bahan, teknologi, dan mampu memanfaatkannya sesuai dengan prosedur dan teknik untuk dapat menjawab kesempatan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik membutuhkan imajinasi untuk tumbuh berkreasi, berpikir, dan bermain. Teater adalah satu-satunya media paling sesuai untuk menjelajahi kemungkinan tidak terbatas dari proses imajinasi mereka pada sesuatu yang dapat mereka lakukan. Yang keempat, peserta didik mampu mengembangkan diri dan mengomunikasikan gagasan serta karya dengan lebih baik. Seni teater dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung kepada perubahan cara pandang dan pembentukan kepribadian karakter peserta didik.
Selanjutnya C. Karakteristik mata pelajaran seni teater. Karakteristik mata pelajaran seni teater terbagi beberapa macam, yaitu yang pertama, memberikan ruang kreativitas bagi peserta didik untuk dapat mengenal, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi melalui tubuh, suara, dan pikiran dengan berbagai media seni dan budaya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk menghargai keindahan, kemanusiaan, empati, dan toleransi melalui proses penciptaan karya seni teater. Yang ketiga, menghargai, melestarikan, dan mempererat ekosistem kesenian di Indonesia, menghargai keunikan dan kemajemukan ide, nilai, dan budaya melalui eksplorasi seni tari, pantomim, musik, akting, seni rupa, dan multimedia. Yang keempat, seni teater terkait erat dengan disiplin ilmu lainnya dan berbagai macam aspek kehidupan manusia atau humaniora, seperti agama, psikologi, sosial, budaya, sejarah, komunikasi, politik, antropologi, memberikan kontribusi penting dalam mengomunikasikan legenda, sejarah, budaya, dan sosioekonomi bangsa. Yang kelima, melalui teater peserta didik dibawa ke dalam cerita tentang karakter dari berbagai latar belakang yang bisa dibayangkan. Pertunjukan langsung mengajari peserta didik bagaimana menghargai semua karakterisasi tokoh dan bagaimana menghormati sudut pandang orang lain. Seni teater mengajarkan manusia untuk bersikap kritis dan mampu memberi solusi untuk menyelesaikan masalah, sehingga melalui seni teater, peserta didik mampu memahami berbagai persoalan yang terjadi dalam diri dan lingkungannya. Nah, pada praktik pengajarannya, seni teater menggunakan sejumlah elemen pendekatan sebagai berikut. Pendekatan yang pertama yaitu berpikir dan bekerja secara artistik, thinking artistically. Seni teater memberikan elemen pendekatan ini, yaitu seni teater memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengelaborasi elemen tata artistik panggung dan keaktoran dan proses penyatuan unity semua elemen tersebut ke dalam wujud karya atau produk yang dipresentasikan dalam sebuah pertunjukan. Melalui proses berpikir dan bekerja secara artistik, peserta didik akan menghasilkan, mengembangkan, menciptakan, dan mengomunikasikan ide-ide kreatifnya untuk menggunakan alat, media, dan teknologi. Berpikir dan bekerja secara artistik menghubungkan hasil, proses mengalami, mencipta, dan merefleksi. Elemen yang kedua yaitu mengalami atau experiencing. Melalui pendidikan seni teater, peserta didik dapat memahami, mengalami, merasakan, merespon, dan bereksperimen dengan ragam pengetahuan, gaya, dan konsep seni teater. Kegiatan mengalami terjadi ketika peserta didik melakukan olah rasa, tubuh, suara, eksplorasi alat, media, atau mengumpulkan informasi melalui observasi dan interaksi dengan seniman untuk memperkaya wawasan dan pengalaman dalam berteater. Lebih lanjut, melalui proses mengalami memungkinkan peserta didik untuk melangkah ke posisi orang lain dan melihat bentuk lain dari sudut pandang mereka. Ini mengajarkan tentang empati dan relevansitas budaya. Elemen yang ketiga yaitu menciptakan atau making atau creating. Menciptakan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menampilkan gambaran dasar karya yang merupakan penyatuan dari unsur artistik, alat, media, dan teknologi. Melalui pendidikan seni teater, peserta didik dapat belajar berkreasi dan mengekspresikan dirinya untuk menggali karakter atau tokoh, membuat rangkaian cerita dengan tata artistik, panggung, alat, media, atau teknologi dalam wujud sebuah produk yang akan dipresentasikan dan dipentaskan. Proses ini dapat mempertajam daya imajinasi dalam penciptaan ragam karya teater, kepekaan terhadap berbagai situasi dan kondisi untuk mencari solusi dalam berkreasi, serta dapat mengembangkan keahlian berimprovisasi sesuai tujuan dan tugas peran yang diberikan. Elemen yang keempat, merefleksikan atau reflecting. Seni teater mampu menggali pengalaman dan ingatan emosi melalui hasil pengamatan, membaca, apresiasi, dan kontak sosial individu dan kelompok. Pengalaman dan ingatan emosi
selama atau sesudah proses berseni teater merupakan pantulan kesadaran yang timbul untuk melakukan evaluasi dan perbaikan atas karya atau produk yang telah dihasilkan melalui proses berpikir dan bekerja secara artistik. Elemen merefleksikan dalam seni teater mencakup proses apresiasi, kritik, dan saran atas karya diri sendiri atau orang lain. Terdapat proses berpikir kritis dan kreatif secara simultan. Elemen yang kelima berdampak atau impacting. Seni teater akan menimbulkan perubahan positif dan berjangka panjang kepada peserta didik. Perubahan ini mencakup cara berpikir, kemampuan, dan sikap peserta didik, seperti lebih mandiri, percaya diri, berpikir kritis, dan kreatif, sehingga pada akhirnya bertujuan untuk menghargai perbedaan sesuai dengan nilai profil belajar Pancasila. Dampak ini akan jelas tercermin dalam proses mengalami, menciptakan, mengevaluasi, dan presentasi hasil akhir karya peserta didik. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata pelajaran seni teater. Setiap fase. Yang pertama, fase A, umumnya untuk kelas 1 dan kelas 2 SD atau MI, MTS atau program paket A. Pada akhir fase A, peserta didik memahami elemen dasar acting melalui proses bermain seperti gerakan-gerakan sederhana, respon terhadap sumber bunyi dan suara, serta cerita atau kejadian sehari-hari dengan cara penyampaian melalui proses peniruan atau mimesis. Yang pertama, fase A berdasarkan elemen. 1. Berpikir dan bekerja secara artistik atau thinking artistically. Bermain dengan tata artistik panggung dilakukan untuk mengenal bentuk dan fungsi tata artistik panggung dan memahami tata kerja ensemble dengan mengenalkan dan melatih cara bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, mengalami atau experiencing. Proses mengalami dilakukan dengan observasi dan konsentrasi dengan cara melihat dan mencatat kebiasaan diri sendiri. Secara aplikasi dilakukan dengan olah tubuh dan vokal untuk mengenal fungsi gerak tubuh, melatih ekspresi wajah, dan melakukan pernafasan. Yang ketiga, menciptakan atau making atau creating. Menciptakan dilakukan melalui imajinasi dengan cara memainkan dan menirukan tokoh. Peserta didik pun dilatih untuk merancang pertunjukan dengan cara terlibat dalam sebuah pertunjukan dengan bimbingan. Yang keempat, menciptakan atau making creating. Menciptakan dilakukan melalui imajinasi dengan cara memainkan dan menirukan tokoh. Peserta didik pun dilatih untuk merancang pertunjukan dengan cara terlibat dalam sebuah pertunjukan dengan bimbingan. Selanjutnya, merefleksikan atau reflecting. Refleksi dilakukan dengan metode menguatkan ingatan emosi melalui menggali suasana hati dan dari peristiwa yang dialami pemain dengan menyesuaikan peristiwa tokoh. Proses lain dilakukan dengan jalan apresiasi karya seni dalam menggali kelebihan dan kekurangan karya sendiri. Selanjutnya, berdampak atau impacting. Proses belajar dan produk akhir mencerminkan profil belajar Pancasila melalui menggali potensi diri mandiri dan kreatif. Selanjutnya, fase B umumnya untuk kelas 3 dan 4. SD, MI, MTS atau program paket A. Pada akhir fase B, peserta didik telah mampu memahami berbagai teknik dasar acting, pemeranan melalui proses meniru, mimesis, memahami gerak tubuh, suara, atau vokal secara lebih mendalam sesuai tokoh peran. Selanjutnya, peserta didik mulai mengenal aneka peran yang berbeda dalam memproduksi pertunjukan, menyumbang gagasan dan hasil latihan bersama orang lain sebagai wujud dari kemampuan bekerja sama. Melalui pengalaman ini, peserta didik diharapkan mampu berkolaborasi untuk mencapai pertunjukan dengan mengenal peran dan fungsi masing-masing serta mampu mengendalikan emosi dalam berkolaborasi. Selanjutnya, fase B berdasarkan elemen. Yang pertama, berpikir dan bekerja secara artistik atau thinking artistically. Bermain dengan tata artistik panggung dilakukan dalam proses bertahap secara mandiri. Termasuk di dalamnya dapat menggunakan properti sesuai dengan fungsi tokoh yang diembannya.
Proses kerja ensemble dilakukan dengan melatih inisiatif dalam merancang permainan atau cerita bersama, kooperatif. Yang kedua, mengalami atau experiencing, proses observasi dan konsentrasi dengan cara melihat dan mencatat kebiasaan diri sendiri dan orang lain, serta melakukan latihan oleh tubuh dan vokal, sehingga peserta didik mampu mengenal fungsi gerak tubuh, ekspresi wajah, dan suara. Tingkat selanjutnya adalah memahami irama dalam membaca dialog pada sebuah cerita sesuai karakter. Yang ketiga, menciptakan atau making atau creating. Cara menciptakan imajinasi adalah proses memainkan dan menirukan tokoh dan menceritakan ulang kejadian atau cerita yang diamati. Selain itu, dalam menciptakan imajinasi perlu dirancang pertunjukan dengan secara langsung terlibat dalam sebuah pertunjukan dilakukan dengan bimbingan. Selanjutnya, merefleksikan atau reflecting. Refleksi dilakukan dalam penggalian ingatan emosi sesuai suasana hati. Tokoh yang diperankan dengan mengambil peristiwa serupa pada ingatan masa lalu pemeran. Selain itu, proses refleksi dilakukan melalui apresiasi karya seni dengan menggali kelebihan dan kekurangan hasil karya sendiri. Selanjutnya, berdampak atau impacting. Proses belajar dan produk akhir mencerminkan profil pelajar Pancasila secara kooperatif atau gotong royong, mandiri, dan kreatif. Selanjutnya, fase C, umum untuk kelas 5 dan 6, SD, MI, MTS, atau program paket A. Pada akhir fase C, peserta didik memahami ragam teknik berteater sederhana seperti acting, pemeranan, dan dinamika kelompok seperti improvisasi atau kolaborasi penokohan melalui aksi dan reaksi. Selanjutnya, peserta didik memahami adanya aturan dalam bermain teater dan kerja ensemble. Gambaran susunan pertunjukan seperti alur cerita, latar, dan tokoh dalam proses produksi pertunjukan sederhana. Pada fase ini, peserta didik dapat mulai diperkenalkan dengan tema cerita tradisi untuk memperkaya wawasan kebudayaan. Melalui pengalaman ini, peserta didik diharapkan mampu berkolaborasi dalam mencapai pertunjukan, belajar bertanggung jawab atas peran masing-masing, mampu memberi respon dan antisipasi untuk menguasai panggung, baik secara individual maupun kelompok. Fase C berdasarkan elemen. Elemen yang pertama yaitu berpikir dan bekerja secara artistik atau thinking artistically. Oleh tubuh dan vokal, sebagai latihan dasar, pemeran harus dilakukan sebagai cara penguasaan respon melalui gerak tubuh dalam berinteraksi aksi dan reaksi. Penguasaan membaca naskah dengan artikulasi vokal yang jelas sesuai karakter dan situasi. Pencarian tokoh dilakukan dengan cara observasi dan konsentrasi melalui pengamatan dan mencatat kebiasaan orang lain di sekitar kita yang sesuai dengan tokoh yang diemban untuk membentuk karakter, mencatat, dan merekam sampai pada proses gladi resik. Elemen yang kedua, mengalami atau experiencing. Menciptakan tokoh dilakukan dengan cara imajinasi untuk memainkan dan menirukan tokoh, menyusun kembali cerita dan alur pertunjukan, menciptakan naskah orisinil sederhana, alur, permulaan, klimaks, dan akhir, dengan bimbingan. Namun, secara umum, dalam merancang pertunjukan dilakukan dengan membuat desain pertunjukan dan menampilkan sebuah pertunjukan secara sederhana dengan sedikit bimbingan dan terlibat atau tampil secara mandiri dalam pertunjukan. Elemen selanjutnya, merefleksikan reflecting. Penggalian ingatan emosi dengan mengingat peristiwa di masa lampau dari pribadi pemeran yang disesuaikan dengan kejadian dari tokoh sesuai subteks dalam naskah. Berikutnya adalah mencoba melakukan evaluasi dalam bentuk apresiasi karya seni dengan menggali kelebihan dan kekurangan karya sendiri dan karya orang lain serta mulai memberi saran perbaikan. Elemen yang keempat, berdampak atau impacting. Proses belajar dan produk akhir mencerminkan profil pelajar Pancasila dengan improvisasi atau elaborasi penokohan melalui aksi dan reaksi atau kreatif dan memperkaya wawasan kebudayaan berkebinekaan global, memahami adanya aturan dalam bermain
teater, dan kerja ensembel, serta mampu berkolaborasi dalam mencapai pertunjukan atau gotong royong. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.